Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Yuanisa selaku dosen pembimbing dari mata kuliah teori akuntansi. Perkenalkan, nama saya Anggit Pranakusuma, NIM 2403001020274. Di sini saya akan menjawab soal dari UAS yang telah diberikan. Baik, untuk soal yang pertama yaitu jelaskan yang Anda ketahui terkait 4 pilar standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia, meliputi SAK internasional, SAK umum, SAK etap, dan SAK EMKM. Baik, dalam standar akuntansi keuangan di Indonesia terdapat 4 pilar utama yang masing-masing diterapkan berdasarkan karakteristik entitasnya. Yang pertama adalah SAK internasional. Nah, ini berlaku untuk entitas dengan akuntabilitas publik seperti perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, perbankan, asuransi, BUMN, dan lembaga keuangan lainnya yang wajib menyusun laporan keuangan sesuai standar internasional. Baik, untuk selanjutnya SAK umum itu digunakan oleh entitas dengan akuntabilitas publik yang tidak memenuhi syarat untuk menggunakan SAK etap. Selanjutnya SAK entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap itu diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik atau entity without public accountability yang tidak diwajibkan menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK umum. Selanjutnya, SAK entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK EMKM itu diterapkan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik dengan skala usaha mikro, kecil, dan menengah. Baik, selanjutnya entitas apa yang harus comply dengan standar tersebut? Yang pertama, untuk SAK internasional itu adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya, mungkin seperti dengan Bank Mandiri, BRI, BCA, seperti itu. Lalu untuk SAK umum itu adalah perusahaan besar yang tidak terdaftar di bursa tetapi memiliki struktur bisnis yang kompleks. Atau yang kedua, entitas yang memperoleh pinjaman dalam jumlah yang besar dari bank atau institusi keuangan. Selanjutnya, untuk SAK entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap, itu adalah perusahaan keluarga yang tidak mencari pendanaan dari publik. Atau yang kedua, itu adalah koperasi yang berskala menengah. Lalu, untuk SAK entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK EMKM, yaitu usaha mikro dan kecil yang hanya membutuhkan laporan keuangan sederhana saja. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu terkait referensi atau acuan dari masing-masing standar, apakah mengacu pada IFRS atau bukan. Baik, yang pertama terkait SAK internasional itu mengacu pada IFRS yang diterbitkan oleh internasional atau Accounting Standard Board atau IASB. IFRS dijadikan dasar oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dalam penyusunan standar akuntansi keuangan SAK di Indonesia untuk entitas dengan akuntabilitas publik. Yang berikutnya terkait SAK umum.
berbasis IFRS, tetapi terdapat beberapa modifikasi agar sesuai dengan regulasi dan kebutuhan bisnis di Indonesia. Dan yang kedua ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Baik, selanjutnya terkait SAK etap, itu tidak berbasis IFRS secara penuh, tetapi lebih sederhana dibandingkan SAK umum. Yang kedua disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK IAI dengan mempertimbangkan karakteristik usaha kecil menengah di Indonesia. Selanjutnya, SAK IMKM itu tidak berbasis IFRS karena hanya mencakup pencatatan laporan keuangan yang sederhana dan disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk membantu UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, selanjutnya yaitu standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu ke IFRS atau US GAAP. Baik, untuk standar akuntansi keuangan di Indonesia, sebagian besar mengacu pada IFRS atau International Financial Reporting Standard yang diterbitkan oleh IASB sejak tahun 2012. Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK telah mengadopsi IFRS secara bertahap agar lebih selaras dengan standar internasional. Indonesia tidak menggunakan US GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle dari Amerika Serikat karena US GAAP lebih berbasis aturan atau rule base, sementara IFRS bersifat prinsip atau principle base yang lebih fleksibel dan lebih cocok dengan kebutuhan global, termasuk di Indonesia. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah satu standar itu fit for all atau cocok untuk semuanya? Baik, menurut saya pribadi itu tidak, karena standar akuntansi tidak dapat diterapkan untuk semua jenis entitas karena perbedaan dalam skala bisnis, kompleksitas transaksi, dan kebutuhan pelaporan keuangannya. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat beberapa standar akuntansi yang disesuaikan dengan karakteristik entitas masing-masing, seperti SAK umum untuk entitas besar dengan akuntabilitas publik. Ada juga SAK etap untuk UMKM yang tidak go public, dan SAK EMKM untuk usaha mikro dan kecil, Dengan adanya variasi standar ini, entitas dapat menggunakan standar yang paling sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka, sehingga pelaporan keuangan tetap relevan dan dapat diandalkan tanpa membebani entitas kecil dengan persyaratan yang terlalu kompleks. Baik, mungkin itu yang jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.